Anda siapa ya? Hei, tunggu! Tunggu! Asri! Kamu jangan sembarangan masuk rumah orang ya? Diam, gak usah campur. Asri! Nanti kamu saya teriakin maling ya? Oh, mau teriakin saya maling? Silahkan, teriak aja. Asri! Asri! Gimana? Gak usah sembunyi lo ya. Hah? Kamu mendingan keluar aja deh. Lu yang mesti keluar, hah? Urusan gue bukan sama lo, sama Asri. Memangnya kamu siapa? Diam! Diam! Asri! Mana keponakan saya? Saya tahu kamu yang nyulik keponakan saya, iya kan? Saya nggak tahu. Kurang ajar. Jangan coba-coba berkelit sama saya ya. Saya udah siap masuk penjara kalau saya terpaksa bunuh kalian semua di sini. Hah? Heh, kamu yang pantas masuk penjara. Kantor polisi ya, biar kamu diseret kantor polisi. Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Telepon polisi? Hah? Mana keponakan saya? Saya nggak tahu. Telepon polisi nggak? Mama mau telepon Erwin. Jangan telepon-telepon ya. Oke. Sekarang cepet kasih tahu di mana keponakan saya. Kamu tuh kalau nuduh jangan sembarangan ya. Najis bagi saya nyimpan anak yang lahir dari perempuan murahan seperti kakak kamu, tahu nggak? Sebelum kesabaran saya habis, kasih tahu di mana keponakan saya. Ayo. Tenang, Mas. Jangan emosi. Kami bisa memaklumi kemarahan Mas. Tapi Mas bisa lihat sendiri kan? Tidak ada bayi siapapun di rumah ini. Sebelum Mas berbuat khilaf dan beresiko masuk penjara, saya mohon, berikan pisau itu. Ingat, kalau ternyata terbukti emang kalian yang menculik keponakan saya, kalian akan berurusan sama saya. Ingat itu. Ini harus diamankan.
suatu saat sidik jari Denny akan saya perlukan sebagai barang bukti. Tapi gimana dong Dan kalau malah ntar akhirnya kamu yang masuk penjara gara-gara mereka lapor, kamu masuk dengan paksa ke rumah mereka. Tapi saya yakin, yang nyulik keponakan saya itu si Erwin brengsek itu. Dan saya udah bilang sama polisi semua kemungkinan-kemungkinannya. Ya tapi sekarang gini deh, polisi nggak akan mungkin percaya dong kalau kamu cuma ngomong kemungkinan-kemungkinan. Mereka baru mau percaya kalau kamu tuh udah punya bukti. Nah sekarang kamu punya nggak? Nggak ada kan? Preti, kok nyapu? Kan lagi sakit. Saya udah nggak apa-apa kok Tante, saya udah baikan. Mertua kamu kemana? Lagi pergi. Tante nggak mau nuduh loh. Tapi Kenapa Tante? kandungan kamu tuh sebetulnya gugur karena nggak jadi deh. Tante mau ngomong apa? Enggak. Enggak apa-apa, Tante nggak enak ngomonginnya. Entar dikira apa lagi. Tante mau ngomong apa sih? Enggak apa-apa kok. Tante asal ngomong aja. Udah, Tante banyak kerjaan. Tante mau ngomong apa sih? Tante nggak mau hubungan baik Tante dengan mertua kamu jadi rusak. Nanti Tante disangka mau memecah belahkan keluarga kalian lagi. Saya janji Tante, saya nggak akan bilang sama Mama. Tante jujur ya sama saya. Bener. Bener Tante, sumpah. Sumpah, kamu nggak nyebut-nyebut nama Tante? Iya Tante, saya janji kok. Gini loh, Pret. Kemarin itu, Tante kan pernah main ke rumah kamu. Terus nggak sengaja Tante ngeliat mertua kamu tuh masukin obat ke minuman kamu. Masa sih Tante? Bener, Tante nggak bohong. Apa mungkin ya Tante, obat itu yang bikin saya keguguran? Mungkin aja. Tapi nggak tahu deh. Gini aja, Pret. Mumpung mertua kamu nggak ada di rumah nih. Lebih baik kamu ke kamarnya, kamu periksa obat-obatan yang ada di kamar mertua kamu. Kalau kira-kira ada obat yang mencurigakan, kamu ambil, bawa ke apotik atau ke dokter. Kamu tanyakan obat apa itu. Jadi Tante, saya ke kamar Mama dulu ya. Ini obat keras, Mbak. Kalaupun ingin mempergunakannya, harus dengan resep dokter, karena bisa mengakibatkan keguguran. Makasih ya, Mbak. Iya, mari. Kamu dari mana, Preti? Kan kamu masih harus banyak istirahat. Kalau kamu mau pergi, Mama kan bisa antar. Tadi saya mau ambil vitamin di kamar Mama, tapi saya menemukan obat ini. Obat apa ini? Mama kok nggak pernah lihat obat ini di kamar Mama? Mama nggak usah bersandiwara di depan saya, Ma. Tadi barusan saya tanya di apotik, dan katanya obat itu bisa menggugurkan kandungan. Kok Mama tega sekali melakukan itu, Ma? Sampai akhirnya saya harus kehilangan bayi saya. Jadi kamu menuduh Mama menggugurkan kandungan kamu? Kalau bukan Mama, siapa lagi? Nanda nggak mungkin melakukan semua ini, Ma.
Di rumah ini kan cuma ada Mama sama Nanda. Saya nggak habis pikir ada nenek yang sampai hati membunuh cucunya sendiri yang masih dalam kandungan. Kamu tega sekali menuduh Mama menggugurkan kandungan kamu. Mama nggak mungkin melakukan hal itu. Mama sayang sama kamu. Mama juga menginginkan cucu dari kamu dan Nanda. Saya nggak percaya sama Mama. Saya sangat prihatin dan turut sedih atas diculiknya anak kalian, yang juga sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Kami mengucapkan terima kasih atas rasa simpatik Mas Erwin. Saya langsung kemari setelah mendapat berita kalau Denny mencari anak itu di rumah saya. Demi Allah, saya tidak tahu siapa yang menculik anak itu. Justru sekarang saya merasa sangat syok atas peristiwa ini. Kalau kalian masih merasa curiga dengan saya, silakan telepon polisi. Demi anak itu, saya bersedia memikul semua kesedihan kalian. Sekalipun saya harus masuk dalam penjara. Loh, kita kan... Cukup. Maaf Mas atas tindakan istri saya tadi. Mungkin dia masih syok dengan kehilangan anak kami. Gak apa-apa, Har. Terima kasih atas kesempatan Mas datang ke sini. Saya permisi dulu. Ya. Apa kata pengacara, Pak? Saya nggak sempat ketemu pengacara. Saya barusan dari rumah Indah dan langsung ke kantor polisi. Anak saya diculik. Anak Bapak? Anak Indah, mantan istri saya. Indah. Halo? Ya, saya sendiri. Iya, Pak. Oh, sebentar ya. Ya, Pak. Kamu kenal dengan mantannya Pak Erwin? Enggak, saya nggak kenal. Memangnya kenapa, Bob? Sepertinya saya pernah dengar nama itu. Itu kan nama saya. Bukan. Dulu ada anak kecil yang bernama Indah. Dan dia sempat bersahabat dengan saya. Kan banyak orang yang memakai nama Indah. Tapi feeling saya berkata lain. Kamu tahu alamat mantan istrinya Pak Erwin? Maaf. Tadi telepon dari polisi. Adiknya Indah melaporkan saya ke polisi. Saya nggak tahu kenapa hidup saya selalu dipenuhi dengan masalah. Istri saya, Indah, pergi meninggalkan saya. Kemudian dia menikah dengan orang lain. Anak saya diculik. Dan sekarang, Denny, adiknya Indah, melaporkan saya, memfitnah saya ke polisi. Denny?
Iya, adiknya Indah. Mereka keluarga brengsek. Saya tidak suka kalau ada orang menjelek-jelekan mantan istri saya. Maaf Pak Erwin, saya dan suami saya datang ke sini untuk minta izin atas pengunduran diri saya di kantor Bapak. Karena saya akan bekerja di perusahaan kami sendiri. Ini surat pengunduran dirinya, Pak. Saya juga minta maaf. Karena saya sudah terlanjur bicara seperti itu. Terus terang, saya tidak suka dengan anak yang namanya Denny. Karena sudah beberapa kali ini, dia membuat saya jengkel. Pak, karena saya buru-buru ada urusan lain, mungkin kita bisa bicara lain waktu. Ini suratnya, Pak. Mari Pak Erwin. Permisi. Pokoknya Denny sama Mita bakal gue bikin berantem terus setiap hari. Sampai Denny tuh jadi frustasi, sampai satu hari dia kebawa emosi, dan pada akhirnya dia akan simpati ke gue. Tuh Denny tuh. Mana? Bentar ya, bentar. Denny. Ria, Kamu lagi ngapain? saya habis ada interview. Ria, kamu kenapa sih? Mama udah ngusir papa dari rumah sama dari perusahaan. Jadi mulai sekarang saya harus belajar hidup tanpa papa. Ya, Ria, saya tahu kalau kamu shock. Nah, kalau bisa kamu sabar, tabah, lama-kelamaan kamu akan terbiasa dengan keadaan kayak gini. Tapi kan kamu gak ngalamin apa yang saya alamin deh. Iya, saya ngerti. Saya memang nggak ngalamin apa yang kamu alamin. Tapi kalau dibandingin sama pengalaman saya, sepanjang hidup saya selalu menderita, itu nggak ada apa-apanya. Cobalah kamu mulai bisa menerima kenyataan ini dengan manis. Ini semua cobaan. Mudah-mudahan kamu bisa melaluinya dengan tabah. Sama waktu itu saya minta maaf atas sikap Mita yang kasar ya. Nggak apa-apa. Oke. Saya ada janji. Maaf saya nggak bisa lama. Wah, hebat juga nih acting lo. Lo lihat ntar, Denny nyampe rumah, ketemu sama Mita, mereka pasti berantem. Percaya nggak sama gue? Berantem gimana? Tadi tuh waktu gue meluk-meluk dia, nangis-nangis segala macam, sebenarnya gue nyium ininya dia, ngerti nggak lo? Ninggalin lipstick di sini. Kok lo punya pikiran kayak gitu sih? Iyalah, Mita udah nantangin gue, sekarang gue yang akan ngancurin hidup dia. Tadi gue lihat cara ngomongnya si Denny, kayaknya dia bakal balik deh sama lo. Pasti.
Ya, oke-oke aja sih. Mudah-mudahan lancar, saya bisa diterima. Ya udah, sekarang kamu mandi, saya sediakan handuknya ya. Kamu bener tadi cuma interview doang? Ya? Yakin? Nggak mau dirubah jawabannya? Kalau kamu cuma interview, kenapa bisa ada ini? Hah? Ada lipstick di baju kamu? Wah, ini jangan gara-gara Tria lagi. Siapa? Tria, kamu bilang? Jadi kamu masih suka ketemu Tria sampai sekarang? Mit, dengar dulu. Oke, saya di sana memang interview. Tapi tiba-tiba ada dia di sana. Dia manggil saya, terus dia nangis-nangis meluk saya. Ini mungkin lipstiknya nempel di sini. Den, nggak mungkin. Pikir dong pakai otak kamu. Di mana-mana orang kalau nangis nggak mungkin sampai nemplok bibirnya dia sama persis kayak bentuk bibir situ. Nggak mungkin lah. Bohong banget sih. Pokoknya saya di sana nggak ngapa-ngapain, Mit. Saya cuma interview, abis itu langsung pulang ke sini. Emang tadi saya ketemu sama Tria. Tapi itu juga bukan saya yang ketemu sama dia. Dia yang nyamperin saya. Oke, percaya sama saya kan? Udah deh, kamu mendingan sekarang mandi. Dan jangan lupa buang nih baju. Saya nggak mau lihat lagi. Dia nggak akan berhenti menangis, Mas. Selama kakaknya masih di luar sana, masih menangis kelaparan. Anak kembar selalu merasakan apa yang dirasakan saudara kembarnya. Kamu harus sabar, Indah. Serahkan semuanya sama Allah. Kamu pernah mengalami pengalaman pahit yang berkepanjangan. Tapi akhirnya Allah mengangkat penderitaan itu dari kamu, kan? Tapi penderitaan saya tidak ada artinya, Mas, dibanding penderitaan Danda. Dia sama sekali nggak berdaya. Kamu harus yakin. Allah pasti melindungi dia. Kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita sudah melapor ke polisi. Saat ini yang kita bisa lakukan hanya berdoa kepada Allah. Semoga anak kita kembali kepada kita. Sekarang yang harus kita lakukan adalah memperhatikan Dinda. Seperti juga anak yang lain, Dinda memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan ibunya. Kalau kamu terus-terusan menangis, Dinda pun akan selalu menangis. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu, ya Allah. Berikanlah kami petunjuk-Mu agar bisa menemukan Danda.
Sebagai seorang istri, saya merasa nggak dihargai. Tadi waktu saya telepon kamu bukannya langsung pulang, tapi malah ke rumah perempuan brengsek. Cukup! Saya kan sudah pernah bilang, jangan pernah menghina dia. Indah itu adalah korban dari perbuatan kamu dan juga Mama. Kalianlah yang menteror dia supaya dia pergi meninggalkan saya. Dan kalian juga kan yang membuat surat cerai palsu supaya menjauhkan dia dari saya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah menyebut dia dengan sebutan brengsek. Oke, kalau kamu nggak suka dengan sebutan itu, saya akan menyebut dia dengan perempuan pelacur. Asri, brengsek kamu bisa seperti itu. Mati daripada kamu lihat kamu betul-betul di perempuan itu. Erin! Kamu mau bunuh saya? Bunuh! Ayo bunuh! Erin! Kamu jangan dengar kata-kata istri kamu. Dia itu bicara tidak dengan hatinya. Dia bicara dengan kepala panas karena melihat tingkah kamu. Ma, jangan memanipulasi kenyataan. Ucapan orang marah adalah ungkapan dia dari hati yang paling dalam, Ma. Kamu ini keterlaluan, Erin. Asli. Tenang, Mas. Saya bisa memaklumi kemarahan kamu. Tapi cara seperti ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, Mas. Saya akan memanfaatkan sidik jari ini kalau diperlukan. Tidak melakukan hal itu, Nanda. Obat itu bukan punya Mama. Dan Mama juga tidak tahu dari mana asalnya obat itu. Ya udahlah, saya juga udah yakin kok kamu gak akan percaya sama omongan saya. Pasti kamu lebih memihak sama mama kamu ini kan? Sekarang terserah apa pendapat kamu, Nak. Mama akan menerima dengan pasrah. Ini bukan hal baru buat Mama. Sepanjang hidup Mama selalu menjadi korban fitnah. Fitnah? Oh, jadi Mama menuduh saya melakukan semua ini dan melemparkan kesalahan saya sama Mama. Mama berani sumpah demi Allah, Mama tidak sejahat itu. Mama justru mengharapkan bayi itu melebihi harapan kalian. Karena buat Mama, bayi itu akan menjadi perekat hubungan kamu dan Preti agar pernikahan kalian akan menjadi lebih kuat untuk menahan segala goncangan. Jadi siapa yang melakukan itu ya, Ma? Pertanyaan kamu juga sama dengan Mama. Dan kita sama-sama tidak tahu jawabannya. Baik, saya pergi. Preti, mau kemana kamu? Kemana aja, asal bukan di sini. Preti, bukan cuma kamu yang kecewa. Saya juga kecewa. Dan Mama juga kecewa dengan gugur kandungan kamu, Preti. Sandiwara kamu sama Mama kamu nggak akan bisa membuat saya untuk tetap tinggal di sini. Apa yang saya lakukan supaya kamu nggak pergi? Nggak ada. Karena ini menyangkut masalah prinsip dan keselamatan. Keselamatan apa? Saya sudah kehilangan bayi saya. Bukan tidak mungkin saya akan kehilangan nyawa saya juga. Preti! Preti! Preti, buka pintu, Preti! Ayo dong, Preti, buka pintu, Preti! Preti, sayang! Udahlah, Nanda. Biarkan dia tenang dulu. Ma, sepertinya dia tertekan, Ma. Saya takut kalau dia bunuh diri. Preti! Buka pintu aja dong, sayang. Buka pintu, Preti. Nanda, tunggu sebentar. Mama punya kunci serepnya. Sebentar. Iya, Ma. Preti! Buka pintu, sayang. Nanda, ini. Preti! Preti! Ma, Preti kabur, Ma. Cepat kejar, Nanda. Tunggu, Preti!
Preti tunggu! Preti! Preti! Ah! Bu Yana, Ya? kalau teleponnya bos saya, tolong bilangin saya sudah tidur. Ya. Halo? Bu Yona? Iya, saya sendiri. Siapa nih? Ini Nungki. Oh, Ibu Nungki. Gimana? Berhasil. Kita berhasil. Akhirnya Preti minggat dari rumah mertuanya. Ah, yang benar. Masa malam-malam begini sih? Iya, perangnya baru mulai malam ini. Dan Nanda juga baru pulang. Ah, bagus. Saya tinggal menunggu Non Preti datang kemari. Nah, sesuai dengan perjanjian kita, Bu. Tolong Ibu siapkan uang saya. Saya perlu nih, Bu. Oh, tenang aja. Pokoknya begitu Non Preti kembali ke sini, Pak Anwar pasti akan menandatangani cek untuk Ibu Nungki. Oke? Benar ya, Bu ya? Terima kasih, Bu. Pak, akhirnya Non Preti pergi juga dari sana, Pak. Sekarang Non Preti di perjalanan menuju ke sini. Bu Yana benar-benar hebat. Tadinya saya pesimis. Saya pikir kali ini juga akan gagal. Sebagaimana rencana Bu Yana sebelumnya. Oh, makanya Pak. Saya kalau bikin rencana selalu berhasil. Nggak pernah gagal, Pak. Tapi memang sedikit agak lama. Pokoknya, begitu Priti kembali lagi ke rumah ini, bonus yang saya janjikan dulu akan saya berikan kepada Bu Yona. Oh, saya nggak usah dipikirin, Pak. Yang penting Non Preti kembali ke sini. Ya. Segala sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaiknya kita serahkan saja kepada Tuhan. Kalau dia memang jodoh kamu, dia pasti akan kembali ke sini. Tapi kalau dia tidak mau kembali ke sini, berarti dia tidak mencintai kamu lagi. Mama belum mengenal dia seperti saya mengenal dia, Ma. Saya yakin kalau dia mencintai saya, Ma. Tapi Preti itu adalah anak orang kaya yang biasa hidup dalam kemewahan, Anda. Sekian lama dia di sini, hidup dalam kesederhanaan. Mungkin cintanya mulai terkikis. Lalu dia tidak tahan dan memutuskan untuk pergi. Kok Bapak nunggu di sini? Saya rasa anak itu nggak jadi datang kemari. Dia pasti kembali ke rumah suaminya. Benar juga kali ya. Mungkin Ibu Nungki bohong sama saya. Pak, tapi sebaiknya Bapak nunggu di dalam aja. Nanti kalau Non Preti benar-benar jadi kembali ke sini, dia melihat Bapak lagi di luar. Ntar dia curiga lagi kalau Bapak sudah tahu dia mau pulang ke sini. Ya kan? Ya. Terima kasih.
Lu masih nekat banget sih deketin laki gue? Apaan sih, Mit? Udah deh, lu diem deh. Lu kira dengan kemarin lu nangis-nangis lu bisa dapetin cowok gue lagi? Udah mendingan lu lupain. Lu masih inget kan kemarin gue ngomong apa? Kalau lu masih berani deketin laki gue sekali lagi, gue gak akan tanggung resikonya. Ngerti kan? Akhirnya mereka ribut juga. Dengan mereka ribut, gue yakin Denny bisa jadi milik gue. Lo buta ya? Sorry, saya nggak lihat kamu. Thank you.